kembali dari Kompas 7. Saya Iza. Saya Fahri. Saya Reva. Saya Irsad. Hari ini kita akan belajar Membongkar PC. Mengenal komponen PC. Dan memasang kembali PC. Mari kita mulai. Buka terlebih dahulu casing depan dan baut-baut yang mengaitkan optical drive menggunakan obeng plus. Lepaskan kabel-kabel yang tersambung pada optical drive, lalu dorong keluar optical drive. Optical drive ini berjenis SATA, DVD, CD, rewrite drive. Langkah awalnya adalah melepaskan terlebih dahulu kabel-kabel dari power supply yang terhubung dengan komponen lain di dalam PC. Kemudian lepaskan baut-baut yang mengaitkan power supply pada casing PC. Angkat dan keluarkan dengan hati-hati. Power supply ini bermerek ASBL dengan detail tegangan yang tertera. Sebuah PC dapat memiliki dua hard disk, namun pada unit PC kali ini terdapat satu hard disk. Kita dapat melepas terlebih dahulu kabel SATA yang terhubung, kemudian buka baut dan keluarkan hard disk dengan hati-hati. Hard disk ini bermerek Western Digital dengan kapasitas 500 GB yang bertipe SATA. Sebelum melepas motherboard, kita akan melepaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang terkait dengan motherboard seperti fan cooler, heatsink, RAM, prosesor, dan baterai CMOS. Buka baut pada heatsink dan jangan lupa untuk mencabut kabel fan cooler yang terkait dengan motherboard. Ini adalah fan cooler beserta kabel yang akan menyalurkan aliran listrik ke fan coolernya, dan besi yang pipih ini adalah heatsink. Selanjutnya kita akan melepas RAM dengan cara menekan bagian putih pada bagian slot RAM secara bersamaan. Lalu, keluarkan RAM dengan hati-hati. Dan pegang RAM dengan cara seperti ini. RAM ini bertipe DDR3 dan merupakan jenis RAM long DIMM. Lepas prosesor dengan membuka pengait pada soket prosesor, kemudian angkat prosesor dengan hati-hati. Prosesor ini bermerek Intel i5 2400 yang merupakan prosesor Intel generasi kedua. Selanjutnya melepas baterai CMOS, cukup tekan pada bagian ini dan baterai CMOS akan sedikit terangkat, kemudian baru kita lepaskan baterainya. Terakhir, lepaskan baut pada motherboard yang terhubung dengan casing. Siapkan permukaan lunak sebagai alas untuk menaruh motherboard. Hal ini dikarenakan bagian bawah motherboard terdapat banyak solder yang bisa saja rusak jika bergesekan dengan permukaan yang keras. Buka pengait pada soket prosesor dan masukkan prosesor dengan hati-hati. Harap disesuaikan untuk pemasangannya, seperti perhatikan bagian ini. Lalu kemudian tutup lagi soket prosesor dan kencangkan pengaitnya dengan hati-hati. Selanjutnya kita akan memasang baterai CMOS dan pastikan yang ada tanda plusnya itu di bagian atas ya teman-teman, cukup ditekan seperti ini. Tekan bagian yang berwarna putih pada slot RAM, lalu kita masukkan RAM dengan menyesuaikan bentuknya ya teman-teman. Lalu kemudian kita tekan lagi secara bersamaan hingga RAM betul-betul terpasang. Pasang dan kencangkan baut-bautnya, lalu kita colokkan kabel yang akan menyalurkan listrik dari motherboard ke fan coolernya. Pasang seperti di video ini.
Pasang kembali motherboard ke dalam casing PC dan kencangkan baut-bautnya. Pasang kembali hard disk ke dalam slot hard disk yang ada pada casing PC. Kemudian sesuaikan lubang pada bautnya, lalu pasang baut dan kencangkan. Lanjut ke pemasangan kabel SATA. Ini adalah ujung kabel SATA yang akan dicolokkan ke motherboard, dan ini adalah kabel SATA yang akan kita colokkan pada hard disk. Kemudian pasang kabel SATA pada hard disk dan pasang ujung kabel SATA yang lainnya pada bagian slot SATA di motherboard. Seperti di video ini ya teman-teman. Lanjut ke pemasangan optical drive. Kita pasang optical drive melalui bagian depan daripada casing PC. Kemudian kita paskan untuk lubang-lubang bautnya. Dengan menggunakan obeng plus, kita pasang bautnya dan kemudian kita kencangkan. Ini adalah kabel panel untuk speaker internal. Pemasangannya dapat dilihat di video ini. Ini adalah kabel panel untuk port audio pada bagian depan casing PC, seperti ini. Pemasangan dapat dilakukan seperti ini. Ini adalah kabel panel untuk port USB pada bagian casing depan PC. Perhatikan untuk pemasangannya. Yang terakhir adalah kabel panel untuk power LED atau yang biasa kita kenal dengan tombol on-off untuk menyalakan PC. Selanjutnya adalah pemasangan power supply. Pasang power supply dengan hati-hati supaya tidak menyinggol bagian motherboard, dan kita paskan untuk posisinya. Pastikan pemasangan sudah tepat. Kemudian kita pasang baut dan kencangkan. Ini adalah konektor-konektor power supply yang akan disambungkan dengan komponen-komponen yang lain di dalam PC. Yang pertama ada 20 pin konektor power yang akan menyambungkan aliran listrik ke motherboard. Di motherboard terdapat 24 pin. Untuk itu, pemasangannya kita sesuaikan agar dibuat ke samping dan menyisakan 4 pin yang ada di motherboard seperti yang di video ini. Selanjutnya adalah konektor CPU 4 pin atau ATX 12 volt. Konektor ini memiliki fungsi yang sama dengan konektor 20 pin. Ini adalah konektor dari power supply yang akan menyalurkan aliran listrik ke hard disk. Pasangkan dengan cara seperti ini dan pastikan sudah terpasang dengan baik. Dapat satu konektor lagi, ini digunakan jika perangkat kita mempunyai 2 hard disk. Dan yang terakhir adalah konektor dari power supply yang akan kita sambungkan dengan optical drive. Ini akan mengalirkan aliran listrik dari power supply ke optical drive. Pasang seperti di video ini. Terakhir, pasang kabel SATA untuk optical drive. Pemasangan PC sudah selesai dilakukan. Namun, harap dipastikan kembali untuk pemasangan sudah benar dan tidak ada yang longgar ataupun kesalahan dalam pemasangannya, karena hal ini dapat berakibat fatal ketika PC dinyalakan. Berdirikan PC terlebih dahulu agar kita dapat memasang casing depan pada bagian PC. Pasang dengan hati-hati dan kencangkan. Lalu miringkan kembali PC untuk lanjut ke pemasangan bagian samping pada casing PC. Pastikan pemasangan sudah benar. Pasang baut dan kencangkan. Setelah pemasangan, kita akan mengecek apakah PC menyala dengan baik. Kita colok dulu kabel power supply-nya. Lalu kita nyalakan. Seperti yang kita lihat, PC sudah menyala dengan baik. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, Dan subscribe. dadah!